Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Ibu Nelly sama Pak Amos. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin kepada Bapak Martinus, Bapak Ibu pengajar praktik dan teman-teman, kami akan melakukan diskusi atau coaching. Saya pertama sebagai coach, nanti baru saya sebagai coach. Silakan Ibu Nelly. Baik, terima kasih Pak Amos. Kita mulai. Selamat sore Pak Amos. Selamat sore Ibu Nelly. Apa kabar Ibu Nelly? Apa gerangan Ibu datang dan menjumpai saya di ruang kolaborasi atau ruang konferensi ini, Bu? Iya Pak. Bisa dibantu? Maaf ya Pak, mengganggu waktu Bapak. Sibuk Bapak hari ini Pak? Oh tidak Bu, tidak. Pas jam saya ini kosong ini Bu. Iya, semalam juga saya sudah konfirmasi ke WA Bapak kan Pak. Terima kasih sudah bersedia ya Pak memberikan waktu Bapak. Iya Bu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan atau yang mau didiskusikan Bu? Iya Pak, saya ingin bercerita tentang kelas yang saya hadapi Pak saat ini. Kelas 10 MPLB 1 Pak. Iya. Jadi kan Pak, di kelas 10 MPLB 1 itu saya masuk kebetulan hari Sabtu. Les pertama sampai les 4. Setelah 2 minggu ini Pak tidak masuk di kelas karena ada kegiatan IHT di sekolah. Kemudian 2 minggu lalu juga lokakarya. Ya, sehingga saya memberikan materi melalui penugasan, Pak. Oh, jadi Ibu masuk di 10 MPLB Sabtu, kemudian ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan karena IHT dan lokakarya ya Bu? Iya Pak. Jadi kan Pak, ketika saya memberikan tugas sama anak-anak, itu Pak ada 7 orang sama sekali tidak mengerjakan tugasnya. Oh, ya, sebagai guru kan Pak, saya kecewa lah, marah, ya. Karena tugas itu Pak saya kasih target waktunya 1 minggu untuk 1 topik. Kebetulan Pak, minggu ini topik kami di struktur organisasi Pak. Oh, jadi dari 7 orang itu Ibu memberikan tugas ternyata tidak dikerjakan ya Bu. Jadi murid atau seperti apa yang Ibu inginkan dari murid yang 7 orang ini Bu? Begini Pak, jumlah siswanya ada 33 orang, berarti sekitar 20% tidak mengerjakan tugas. Saya mau Pak yang 7 orang ini ya memang mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya berikan sehingga saya bisa mencapai di 100% Pak, begitu. Oh, jadi berapa persen yang sudah skalanya kira-kira Ibu capai dari 100% itu Bu? Sekarang ini kan Pak, sesuai dengan jumlah mereka dan juga kualitas hasil pekerjaannya masih ada di skala 70 Pak. Tapi saya mau di skala 90 atau mungkin 100 kan Pak? Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai skala itu Bu? Skala 90 atau 100 itu? Itulah Pak, makanya saya berdiskusi sama Bapak. Saya sudah mencoba. Yang pertama, saya sudah memberi mereka penugasan, Pak. Jadi, yang 7 orang ini, Pak, saya bentuklah grup WA yang baru. Iya. Jadi, mereka saya kasih penugasan selama 1 minggu, Pak, untuk menyelesaikan struktur organisasi, Pak. Oh, jadi 1 minggu jangka waktunya untuk melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya ya, Bu? Jadi, iya, Pak. Dari yang sebelum 1 minggu ini Bu, apa istilahnya progres yang sebelum 1 minggu ini Bu?
Bagaimana Ibu mencari istilahnya progres dia itu, Bu? Iya Pak, jadi kan Pak, yang 7 orang itu setiap hari saya berilah mereka tanggung jawab bagaimana mengumpulkan tugasnya dengan mengirim foto tugasnya dari WA Pak. Oh, dari WA ya. Oh. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu? Membantu dalam hal anak-anak ini memang akan dikerjakan tugasnya dalam seminggu ini, Bu? Saya Pak sudah kerjasama memang sama ketua kelas. Iya. Jadi saya buat juga ketua kelas itu masuk di grup yang 7 orang itu Pak. Iya, Bu. Sehingga di grup itu kami ada 9 orang. Tadi 7 orang yang tidak mengerjakan tugas, kemudian saya dan juga ketua kelas. Jadi setiap hari ini Pak, ketua kelas membantu saya untuk memonitoring pencapaian atau pengiriman tugas itu Pak. Oke. Jadi apa menjadi istilahnya komitmen Ibu dalam anak-anak ini supaya mengerjakan tugas, Bu? Ya Pak, saya juga memang membuat komitmen bahwa mereka sebelum masuk hari Sabtu ini Pak, itu tugas itu sudah dikirimkan. Jadi ada 3 struktur yang mereka harus selesaikan, itu sudah dikirimkan di grup WA. Dan juga mereka melengkapi di catatannya Pak. Oh gitu ya. Berarti dari progres ataupun yang Ibu sampaikan kepada anak-anak tanggung jawabnya itulah nanti yang menjadi hasilnya yang terbaik ya Bu. Mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan tersebut ya Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Gimana kira-kira masalah yang Ibu sampaikan tadi Bu dari hasil percakapan kita ini Bu? Ya Pak, harapan saya Pak, saya bisa komit dengan murid-murid dan mereka juga bisa komit dan mengumpulkannya tepat waktu Pak. Itulah harapan saya Pak. Oh, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu sampaikan masalah kepada saya atau unek-unek atau yang menjadi beban Ibu setelah kita melakukan percakapan ini Bu? Sepertinya Pak, beban saya, kekecewaan saya, kemarahan saya berkurang lah Pak. Iya. Iya, setelah saya ceritakan sama Bapak. Mudah-mudahan dengan Ibu menceritakan bisa rasa kesal dalam hati Ibu dan yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan hari ini Bu, karena waktu kita saling apalah ya Bu, bertukar. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak Amos buat diskusinya ya. Iya Bu, iya. Saya masuk dulu ya Bu. Oke Pak. Iya. Oke, gantian Bu. Baik, selamat sore Ibu Nelly. Selamat sore Pak Amos. Iya Bu. Ada waktu Ibu kita bisa cakap atau cerita lah Bu. Ada yang mau saya sampaikan dengan Ibu, merasa agak apa gitu Bu? Ada apa nih Pak Amos? Pak Amos sehat? Sehat Bu, sehat. Apa nih yang mau disampaikan? Oh gini Bu, saya sedikit ada merasa terbebani Bu. Jadi kan 2 minggu ini saya nggak masuk kelas Bu, di kelas yang sama, di kelas 10-1. Karena kan Bu, saya ditunjuk jadi ketua panitia Natal Bu di sekolah. Kemudian pada saat itu di les 78 saya masuk di situ Bu. Rupanya rapat untuk persiapan pembentukan panitia. Jadi saya nggak masuk. Kemudian di minggu keduanya Bu, saya nggak masuk juga Bu. Karena ada kegiatan yang ditugaskan kepada kepala sekolah kepada saya Bu. Karena kan saya memang wakil kepala sekolah Bu, bidang humas ada untuk
mengantarkan tamu lah gitu Bu, menjamu tamu. Jadi saya nggak bisa masuk kelas lagi Bu. Kemudian di kelas ini jadi tertinggal lah Bu materinya, padahal minggu depan udah ujian Bu, gitulah Bu kira-kira. Oh gitu ya Pak Amos ya. Dari yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak tidak masuk ya 2 minggu berturut di kelas yang sama ya. Bu. Ternyata banyak juga tugas tambahan Pak Amos ya Pak ya. Tadi gitu, ada Bu. ketua panitia Natal, kemudian sebagai wakahumas ya Pak. Iya, Bu. Saya mau tanya nih sama Bapak. Iya Bu. Bagaimana Bapak untuk menutupi ya 2 minggu yang tidak masuk ini Pak? Itulah Bu. Jadi rencana saya Bu nanti masuk jam 7.08 ini Bu. Saya akan membagikanlah tugas kepada anak-anak Bu. Satu tugas mengerjakan materi yang 1 minggu pertama, baru satu lagi 1 minggu yang kedua yang tidak masuk itu, baru yang ketiga mengerjakan materi sekarang gitu Bu. Jadi nanti setelah dibagi kelompok, kemudian kelompok 1 mengerjakan materi yang minggu pertama tidak masuk, kelompok 2 mengerjakan materi minggu kedua yang tidak masuk, dan yang kelompok 3 mengerjakan materi yang inilah Bu yang mau diselesaikan ini. Kemudian kan Bu, orang itu saling mempresentasikan, kemudian nanti yang tidak mengerjakan kelompoknya, misalnya kelompok 1 tidak mengerjakan kelompok 2 dan kelompok 3 materinya kan Bu. Ya. Yang kelompok 1 ini memberi atau mencari pertanyaan lah dari kelompok 2 dan kelompok 3 materinya. Gitu rencana saya Bu. Saya pun merasa nggak enak dengan anak-anak ini Bu. Merasa merasa bersalah saya Bu, karena saya 2 minggu nggak masuk. Itulah perasaan saya Bu terhadap kelas itu. Oke, dengan tadi yang Bapak bicarakan itu kan, tadi membagi siswa ke dalam kelompok, ya. Ada tadi kelompok yang pertama untuk materi yang minggu yang lalu, kelompok kedua untuk materi minggu ini, kelompok ketiga untuk materi minggu depan. Iya Bu. Saya mau tanya nih Pak, dengan kondisi situasi kelas Bapak saat ini, di skala berapa nanti yang Bapak harapkan, Pak? Memang yang saya harapkan untuk target Bapak ini nanti di skala berapa yang Bapak harapkan? Skala yang saya harapkan tidak muluk-muluk lah Bu. Hanya 85 atau 90 lah Bu. Dari 85 90 lah Bu. Karena kan orang itu materinya tertinggal gitulah Bu. Oke, baik Pak. Bagus ya, target Pak Amos ini cukup bagus, 85-90% begitu ya. Apa yang mendasari kekuatan apa yang Bapak miliki di kelas tersebut sehingga nanti rencana yang Bapak buat ini bisa berhasil? Kekuatan apa yang Bapak miliki Pak? Dan selain pembagian kelompok tadi Pak. Kekuatan yang dimiliki memang anak-anak ini di kelas ini Bu, memang antusias murid-muridnya Bu. Jadi orang itu pun rindu kalau istilahnya saya tidak masuk. Orang itu pun mencari-cari ke kantor guru. Jadi dari saya lihat kekuatannya ada di anak-anak ini karena mereka pengenlah istilahnya masuk jam pelajaran olahraga gitu Bu. Jadi mungkin dari tugas ini pastilah nanti dikerjakan anak-anak ini dan semua akan berpartisipasi dengan aktif gitu Bu. Baik, itu bagus. Tapi bagaimana nanti cara Bapak kalau misalnya nih ada gangguan atau target yang Bapak inginkan tadi 90% itu belum tercapai. Adakah kekuatan lain? Kekuatan lain mungkin dari teman sesama MGMP lah Bu. Mungkin bantuan dari teman rekan kerja. Itulah mungkin dari bantuan-bantuan teman kerja Bu. Bisa nanti saya tanya
bagaimana supaya mengejar ketertinggalan ini, Bu. Oh, Atau bagus nanti itu. kalau saya istilahnya sekali lagi meninggalkan kelas, mungkin sesama teman MGMP nanti bisa menggantikan karena materi saya kasih aja gitu, Bu. Oh, itu usul yang bagus itu Pak Amos. Iya. Oke. Selain dari teman MGMP, adakah di kelas yang bisa membantu Bapak nanti untuk memantau pelaksanaan dari rencana yang Bapak tadi, presentasi kelompok atau bagaimana, Pak? Oh, nanti yang saya rencanakan, Bu, di setiap kelompok itu saya minta nomor WA-nya, kemudian saya bertanya sampai mana progres yang dikerjakan, kemudian di grup itu bisalah saling komunikasi apa hambatan atau kendala dalam mengerjakan tugas yang saya sampaikan gitulah, Bu. Iya, itu sudah cukup bagus Pak Amos. Setelah Bapak cerita nih tentang permasalahan di kelas, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Memang perasaan saya agak lega lah, Bu, karena saya pun ada perasaan seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Saya merasa bersalah, tidak enak hati. Gimana lah saya meninggalkan tugas, bukan karena saya malas, Bu, tapi karena tugas yang diberikan sekolah atau pimpinan kepada saya. Jadi saya merasa nggak enak gitu sama anak-anak ini, Bu. Jadi setelah saya bicarakan atau saya diskusikan dengan Ibu, saya menemukan solusi atau cara-cara untuk mengejar ketertinggalan materi yang di kelas 10.1 tadi, Bu. Baik Pak Amos, itu sudah cukup bagus. Ya, tindakan yang Bapak rencanakan tadi sudah cukup bagus. Itu sudah boleh Bapak laksanakan. Nanti kalau misalnya ada kendala ketika Bapak melaksanakan ini di kelas, boleh menghubungi saya kembali Pak Amos. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Nanti kalau ada masalah lagi dari yang saya sampaikan atau masalah lain, nanti saya jumpain Ibu atau saya telepon atau saya WA. Jangan marah Ibu ya. Oh, tentu Pak Amos, boleh. Ya, saya juga akan memberikan waktu untuk Pak Amos. Baik, terima kasih ya Bu Nili ya. Iya, sama-sama Pak Amos. Terima kasih juga untuk Pak Amos sudah berdiskusi dengan saya di sore hari ini. Iya. Baik Pak, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Martinus Telambanua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah kita dengar bersama. Tepuk tangan dulu bagi kita semua kelompok ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan evaluasi. Yang pertama sekali kita minta pencerahan dari rekan saya, Ibu Saragi, sebagai pengajar praktek. Kami persilakan Bu Saragi, mohon pencerahan dari pengamatan kita kepada kelima kelompok. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Martinus memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pencerahan. Dari kelompok 1 sampai 5 tadi saya mengamatinya, memang benar-benar praktek coaching itu sudah benar dilaksanakan Pak, di mana intinya ya coach meminta supaya di coaching oleh coach ya, sehingga ya coach mampu menggali potensi daripada coach sehingga coach menemukan jalan keluarnya sendiri Pak untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu yang saya lihat. Jadi ya sudah mantap, is the best Pak. Hanya itu aja ya dari saya Pak sebagai ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Saragi ya telah memberikan penguatan kepada rekan-rekan kita CGP semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan masukan ataupun perbaikan-perbaikan. Di mana nanti perbaikan-perbaikan ini rekan-rekan saya CGP bisa akan menuangkan dalam refleksi coaching sesuai dengan format-format yang sudah kita share di grup kita. Oke, baik Bapak Ibu, secara umum ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5
Ya, sudah kita lihat, kita dengar apa yang kita kutip ya, yang perlu saya sampaikan bahwa di pelaksanaan coaching ini yang berperan adalah si coach. Si coach yang mempunyai masalah, kemudian si coach itu sendiri juga yang menyelesaikannya. Cuma dia minta keyakinan apa tindakan, apa solusi yang diberikan itu dari si coach. Tuh, ya, jadi si coach artinya di sini meyakinkan bahwa solusi yang dihadapi oleh si coach ya, bisa diatasi sendiri, ya, bisa diatasi sendiri. Nah, dari beberapa dari beberapa kelompok yang sebagai apa supaya jangan nanti terulang, yaitu pemakaian atau penggunaan kalimat yang berulang-ulang, kemudian kalimat yang tidak bisa memastikan keyakinan si coach. Misalnya begini, kira-kira apa ya, atau mungkin ya, kira-kira ini ya, jadi belum pasti. Jadi sementara si coach di situ meyakinkan si coach gitu. Nah, kemudian si coach jangan sekali-sekali memberikan alternatif. Dia hanya mengorek. Jadi alternatif yang kan si coach, karena dia menjelaskan. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya di dalam tugas DK ya, DK demonstrasi faktual itu. Jadi ada hubungannya nanti. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu jangan menggunakan atau kalimat-kalimat yang memang yang agak ragu ya, misalnya mungkin atau kira-kira apa, ini hilangkan ya. Jadi kalau bisa menurut Bapak Ibu bisa kan jadi solusi, nah gitu. Nah, jangan kira-kira lagi. Nah, selanjutnya memang begitu yang Ibu katakan atau Ibu sampaikan, merasa yakin bahwa itu salah satu, nah, itu semacam seperti itu. Jadi kita berikan keyakinan, kita kuatkan, kita beri penguatan kepada si coach itu bahwa apa masalahnya itu dan rencana yang dia lakukan solusinya apa, ya kita yakinkan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Secara umum dari masing-masing kelompok udah oke. Apa yang disampaikan tadi rekan saya Ibu Saragi udah bisa ya, udah bisa. Cuma nanti Bapak Ibu nanti link rekaman ini nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu. Ya, saya kirim di grup linknya ini. Nah, nanti setelah dapat rekaman ini, tugas kerja masing-masing kelompok mengkat. Misalnya kelompok 1, mulai dari pembukaan itu diambil, baru terakhir setelah saya tutup. Demikian kelompok 1. Nah, itu. Lalu ditambah lagi nanti evaluasi kita ini terakhir. Nah, itu dia isi rekamannya. Nah, kelompok 2 mulai juga dia ambil dari setelah sekarang kita persilakan kelompok 2. Nah, jadi mulai diambil situ rekamannya, lalu di-cut sampai terakhir. Baru nanti ditambah yang pembukaan dan ditambah yang terakhir kita ini, refleksi ini. Jadi kalau misalnya setiap kelompok ada tadi 15 menit, tambah pembukaan 2 menit, tambah kita ini terakhir, ya berkisar 20 menit. Tapi kalau ada kelompok 20 menit, ya pasti disesuaikan di atas itu, ya, di atas itu. Makanya tadi saya ingatkan setiap masing-masing kelompok
ini waktunya, sehingga nanti memudahkan. Nah, jadi itulah kira-kira Bapak Ibu, nanti di link-nya ini saya kirim, kemudian di-cut per kelompok. Nah, jadi nanti yang dikirim di di LMS ini video ini atau rekaman ini dan ditambah lembaran refleksi itu yang dikirim. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti malam ini keluar di layar saya atau maksimum besok keluar, karena ini 24 jam baru keluar. 24 jam setelah ini baru keluar rekamannya. Jadi nanti kalau keluar rekamannya akan saya share di grup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, walaupun di dalam LMS itu tugasnya udah ditentukan tanggalnya, kalau boleh jangan tunggu tanggalnya habis. Kalau siap 1 hari 2 hari silakan. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu ada lagi tugas di DK, demonstrasi kontekstual. Yang Ibu 3 peran, ya, berperan sebagai supervisi, berperan sebagai coach, dan berperan sebagai coaching. Nah itu, jadi itu nanti rekaman-rekaman. Yang melakukan rekaman itu nanti itu Bapak Ibu pada saat melakukan, ya Pak, di tempat di mana Bapak Ibu ambil, ya, yang penting ada rekaman Bapak sebagai supervisi, sebagai coach, dan sebagai coaching. Tuh. Nah, jadi itulah kira-kira yang bisa saya ambil rangkuman atau feedback, ya, dari Bapak Ibu hasil persentase per masing-masing kelompok. Ya. Nah, sekali lagi nanti di dalam tugas-tugas seterusnya seperti di tugas demonstrasi itu usahakan kalimatnya jangan berulang-ulang. Ya. Jangan berulang. Karena kita amati tadi per kelompok banyak sekali, nggak terhitung lagi jumlah kira-kira menurut Ibu kira-kira hampir itu yang mendominasi semua. Hampir itu yang mendominasi. Nah, itulah perbaikan-perbaikan, ya, supaya nanti di rekaman-rekaman selanjutnya bisa Bapak Ibu memperbaikinya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan.